Duduk di tengah atau di pinggir? Halo, saya Omar. Aku Hasna. Kami siap menerima pertanyaan di battle ini. Oke, introvert selalu pendiam dan extrovert selalu periang, benar nggak? Kamu dulu. Oke, introvert selalu pendiam. Mungkin lebih cepat capek kali ya kayak gitu. Terus kalau lagi kumpul-kumpul lebih pengen ya udah ngeliat aja kayak gitu. Terus kalau lagi capek ya udah emang biasanya nyari ruangan sendiri sih. Kayak gimana extrovert yang selalu periang? Kalau buat extrovert kayak saya, ketemu orang tuh seneng sih memang. Jadi terlihatnya kalau ketemu orang, ketemu tim itu selalu dalam kondisi riang, gembira. Tapi juga saya punya beberapa teman yang introvert terus dia periang juga kok. Jadi periang dan misalnya suka menyendiri itu tidak selalu benar sih kalau menurut saya. Iya bener sih, cuman karena energinya capek Iya. jadi kelihatannya pendiam gitu ya. Tapi kalau lagi Bisa jadi. kumpul ya kumpul aja sih ya Iya, sebenarnya bener. ya. Lanjut ke pertanyaan. Silakan Mas. Iya. Tipe anggota tim yang kamu suka? Oke. Aku dulu. Boleh. Bagi ekstrovert, tipe anggota tim yang disukai itu yang aktif, yang interaktif. Jadi saya tidak terlalu dominan gitu. Jadi dua arah, diajak ngobrol, jawab. Jadi kadang-kadang memang pengen banget ada respon yang cepat, kemudian juga pace kerjanya itu bisa agak cepat gitu ritmenya ya. Itu aku sih. Oke. Rasanya. Oke, kalau aku sebagai introvert ya kayak gitu, yang tipe anggota tim yang aku suka mungkin dia yang nggak banyak tanya tapi tapi dia ngerti kalau dijelasin sekali kayak gitu kan. Jadi kayak dia langsung tahu kayak ngerjain apa kayak gitu kan, ngerjain apa. Tapi kalau nanya itu langsung to the point kayak gitu. Jadi nggak kayak Kak Hasna mau tanya dong, itu kan kayak talks time. Dan arti kalau lagi nggak ada tenaga kan kayak males-malesnya gitu. Paling gini kayak ngerti kan? Kayak gitu kan? Oke. Iya. Itu asik banget ya. Iya, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Gitu sih kalau aku ya, mungkin ya yang nggak usah banyak tanya tapi oke, langsung dikerjain dan langsung ngerti. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Oke, pesanmu untuk pemimpin muda yang introvert dan extrovert. Oke, mungkin Mas Umar buat yang introvert, pesan untuk dari extrovert buat introvert. Aku pesan dari introvert ke extrovert. Oh, boleh. Gitu ya. biar ini. Dari Imbang. Oke, dari aku dulu apa Mas Umar dulu? Hasna. Oke, pesan dari pemimpin introvert ke pemimpin extrovert. Pesannya adalah kadang kalau semangat kayak gitu itu tuh coba tularin semangatnya kayak gitu kan. Jadi kayak kalau emang tenaganya lebih kayak gitu kan, mungkin lebih sering selain tularin semangat juga lebih sering coba baca situasi kali ya kayak gitu kan. Kadang mungkin kalau kita semangatnya lebih, kalau extrovert kan semangatnya lebih pengen kalau ketemu orang seneng ya pengen diajak ngomong kayak gitu kan. Tapi kadang nggak semua orang juga lagi di posisi pengen ngomong terus kayak gitu. Itu maksudnya yang banyak omong sih. Anda ekstrovert ya? Jadi kebalik. Gitu. Terusnya Mas Umar dari extrovert ke introvert. Dari ekstrovert ke introvert ya. Kalau saya yang extroverted kepada pemimpinnya yang introverted itu lebih ke bahwa introvert, extrovert itu kan lebih bagaimana kita pertama mendapatkan energi, ya nggak sih? Kemudian bagaimana kita juga menyalurkan energinya gitu. Ketika dalam konteks tim atau kepemimpinan berarti bagi teman-teman pemimpin yang ekstrovert tetap percaya diri. Pemalu itu bukan bawaan introvert, dan periang atau banyak bicara juga tidak selalu dibawakan oleh seorang ekstrovert. Jadi bagaimana menjaga engagement dalam tim itu tetap dalam kondisi yang stabil, kemudian dengan energi dan juga pemikiran-pemikiran luar biasa dari introvert itu sangat dibutuhkan. Oke, duduk di tengah atau di pinggir?
pinggir. Di pinggir biar bisa suka aja ngeliatin orang kayak gitu lalu lalang ngapain gitu kan, jadi bisa ngeliat lebih jauh kan. Kalau di pinggir kan brotil gitu, kalau di tengah tuh kayak jadi pusat perhatian gitu. Mungkin kalau Mas Umar sukanya di luar gitu. Di tengah tuh maksudnya di tengah audiens gitu ya? Lagi duduk di kelas gitu misalkan di tengah atau di pinggir. Oh biasanya di depan? Biasanya Karena Selalu terdepan. samping dosen. sampai di depan. Bergantung sih, kadang-kadang pengen di tengah, pengen di pinggir. Kayaknya nggak ada pengaruhnya deh extrovert sama introvert. Lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Introvert nggak punya teman, extrovert paling famous. Bener nggak? Setuju atau enggak? Setuju nggak, Mas Umar? Introvert nggak punya teman, extrovert paling famous. Nggak juga sih, famous itu kan kamu terkenal karena apa yang kamu lakukan. Setuju. Dalam konteks ini adalah prestasi. Kalau prestasinya itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kayak adu wawasan, adu gagasan, saya pikir extrovert sama introvert sama aja. Atau misalnya kompetisi olahraga, kita kan juga nggak Sama-sama bisa famous ya? benar, sama-sama bisa famous. Benar. Dan lagi-lagi kayaknya diem atau dia suka gerak tuh bukan selalu ditunjukkan karena dia introverted or extroverted sih kalau menurut saya. Setuju banget. Aku juga punya beberapa kenalan introvert yang juga famous sih. Maksudnya kayak dia introvert leader dan dia bangga kayak gitu kan. Dia malah bisa lebih mempengaruhi orang lain kayak gitu kan. Dalam arti sumber tenaganya aja sih yang beda, ya nggak sih kayak gitu. Yoi. dia pakai bensin atau pakai apa gitu. Iya, kayak Solar. yang satu pakai solar pertalite gitu kan. Cuman kalau introvert nggak punya teman kayaknya salah juga sih, dalam arti kan ini hubungan intrapersonal ya Mas Umar ya. Nggak ada hubungannya sama introvert extrovert sih, gimana kita berkomunikasi sama orang kayak gitu itu nggak ngaruh. Kalau introvert nggak mau temenan nggak juga Yeah. gitu ya Mas Umar ya. Ya, lanjut ya. Kalau sedih apa yang kamu lakukan? Kalau sedih apa yang kamu lakukan, Hasna? Aku lebih banyak overthinking sih jadinya kayak gitu. Jadi kayak kenapa ya ini gini, kenapa ya itu gitu kayak gitu kan. Kadang kalau udah nggak kuat banget nangis, kalau nggak nyari temen sih buat cerita kayak gitu. Yang dalam arti kayak emang overcome sedihnya dulu. Oke. Kalau saya sebagai extroverted, ayo guys jalan-jalan guys. Cari teman, terus rame-rame aja dulu. Cari temen buat melampiaskan sedih. Iya, bukan melampiaskan sih, lebih ke melupakan sejenak. Oke. Terus pas pulang ke rumah baru nangis. Enggak sih, lebih ke gimana caranya energi positifnya itu kita dapetin dulu dari ketemu orang, dari misalnya ketemu dengan hal-hal lain daripada di rumah aja atau daripada menyendiri. Mending ketemu orang dulu sih kalau saya ya. Oke. Aja nggak Mas Umar? Ya. Kalau jalan-jalan bareng tim mau ke mall atau ke museum? Wow. Habis ini mau ke museum Pilihannya, bukan ya? pilihannya kok tidak ada yang ke pantai atau ke gunung ya guys. Iya. Boleh diganti ke mall atau ke museum? Mungkin ke mall. Kenapa? Karena ada mall yang ada museumnya. Sekarang udah canggih ya. Museum ini, museum produk. Karena Kayaknya mau isinya museum baju semua deh. jadi kan produk-produk banyak yang dilihat gitu loh. Mungkin ke mall karena mall tuh kayak luas. Terus tuh ketemu banyak orang dan lebih dinamis ininya. Ya walaupun harus keluar duit ya, tapi bisa juga sih tinggal gak usah beli. Jalan-jalan doang ya, window shopping ya. Window shopping doang. Iya. Oke. Kalau aku sama sih ke mall ya kayak gitu. Karena di museum kayak aku bukan penikmat seni ataupun sejarah gitu ya. Jadi kayak golden relate sih kayak gitu. Jadi kayaknya nggak ada hubungan sama introvert extrovert deh. Oke, lanjut. Hasna. Aku. Pertanyaan selanjutnya.
introvert ketinggalan zaman, extrovert paling update. Bener nggak tuh? Enggak sih, kayaknya yang paham teknologi lebih paham aku daripada Mas Umar. Bergantung. Jadi kalau up to date atau enggak sih bergantung orangnya ya. Iya, Lagian benar. juga kerjaannya apa dulu? Iya. Iya kan? Kalau kita kerjanya di tambang, Mas Umar di digital marketing, aku nggak update digital marketing kan wajar ya? Sama aja ya, misalnya saya extroverted terus saya kerjanya di digital marketing, itu kan mungkin juga akan ada agak paham-paham dengan banyak isu yang saat ini lagi up to date. Sedangkan Hasna misalnya tadi yang kerjanya di dalam air, bukan ya, kerjanya di tambang, itu mungkin akan ya sekarang kan informasi bisa didapatkan dari mana saja, tapi ya itu again kayaknya bergantung apa yang kita lakukan. Bener, Sering. bener banget. Masih banyak. Bagaimana caramu charging energi? Aku dulu. Ya. Aku tidur, kalau nggak emang habisin waktu sendiri, entah nonton, entah main game sendiri kayak gitu. Pokoknya ya emang me time banget lah kayak gitu ya. Sama Mas Umar. Tidur jelas. Gak ada yang nggak suka tidur deh. Tidur, terus ya ketemu teman-teman sih, ketemu orang, habis itu ngobrol bareng. Tapi pernah me time nggak sih Mas Umar? Pernah. Adalah me time itu penting juga. Tidur. Dan me time tuh ya nggak cuma introvert Yeah. gitu. Next. Bagaimana sih kalau kamu marah? Mas Umar dulu. Aku saya dulu ya. Nggak, biar image-nya tuh kejaga gitu. Saya orangnya agak diplomatis. Ketika marahnya itu juga harus diucapkan dengan kata-kata, itu tidak direct gitu. Ini di luar extrovert introvert sih, jadi lebih ke gaya bagaimana kamu menyampaikan sesuatu gitu, komunikasinya. Ya tidak begitu direct, bergantung situasi juga. Mungkin kalau urgensinya sangat tinggi bisa direct, tapi tetap disampaikan secara elegan, diplomatis. Oke, anak komunikasi soalnya. Kalau aku marah, kayaknya aku jarang marah ya kayak gitu. Wow. Kayak pemaaf gitu ya kan. Cuman mungkin yang daripada marah lebih sering gemes kayak gemes, jengkel gitu kan, kayak kalau di misalnya kalau dijelasin kok nggak paham-paham kayak gitu kan, atau kayak kok nggak segera menyelesaikan yang harusnya diselesaikan, lebih ke kayak gitu sih. Atau misalnya kalau dapat feedback yang menurut aku kok nggak sesuai sih kayak gitu, kayak yang dinilai kok yang ininya aja kayak gitu, lebih gitu sih kalau marahnya. Dan kalau marah lebih sering ya udah emang dipendam, kalau nggak cari temen cerita sih kayak gitu. Terus kayak yang penting ada pelampiasan, ini sih lebih ke cewek ya kalau menurut aku ya. Yang penting kayak dikeluarin aja sih gitu. Okay. Kita next ya. Ya.